membahas isu mengenai isu dari beberapa bidang. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Naba. Perkenalkan, nama saya Naba Karisma Balkis. Perkenalkan, saya Fauzia Putri Amelia. Perkenalkan, nama saya Sayyila Karta Zahrani. Perkenalkan, nama saya Bintang Kuasa Alam. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Ariani. Nah guys, kan di sini kita akan berdiskusi nih mengenai beberapa isu. Coba kenalin, kalian akan membahas isu di bidang apa aja? Dari Naba boleh? Aku bakal bahas isu tentang kepemimpinan publik, yang dimana aku membahas tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Nah, kalau aku sendiri itu akan membahas isu mengenai isu di bidang birokrasi mengenai Asmiati yang membayar uang 75 juta rupiah dikarenakan kesalahan pencatatan usia pensiun. Nah, kalau aku akan membahas isu pelayanan publik dengan judul tidak meratanya pendidikan di Papua. Nah, kalau aku sendiri tentang isu kebijakan publik, mengangkat tentang UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Dan aku sendiri mengangkat isu tentang manajemen sumber daya manusia, di mana aku mengangkat isu tentang krisis sumber daya manusia, ancaman terhadap daya saing Indonesia. Baiklah, isu yang kita bahas ini bakal menarik semua ya. Baiklah, ayo kita jelasin apa aja isu yang akan kita bahas. Check it out. Penjelasan dari isu di bidang masing-masing. Dimulai dari aku sendiri ya guys. Di sini aku akan menjelaskan isu di bidang birokrasi mengenai kasus Asmiati, seorang pensiunan yang diwajibkan membayar uang 75 juta rupiah dikarenakan kesalahan pendataan pada usia pensiun. Nah, Asmiati ini seharusnya pensiun di umur 58 tahun, tetapi dia tetap bekerja hingga umur 60 tahun dikarenakan tidak mendapat pemberitahuan bahwa dia sudah pensiun. Nah, sehingga gaji yang dia terima selama 2 tahun terakhir ini dianggap sebagai gaji kelebihan bayar. Nah, alasan aku ini memilih kasus ini karena kan kasus ini berkaitan dengan administrasi publik di mana terdapat kesalahan pada administrasi. Nah, setelah aku analisis penyebab dari kasus ini, ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu kurangnya pengawasan atau kontrol pada sistem administrasi, yang dimana menyebabkan ketidaktepatan atau kelalaian dalam pengurusan data administrasi. Nah, yang kedua itu adanya ketidaktepatan administrasi dalam pengurusan petugasnya. Jadi ketidaktepatan administrasi tersebut dikarenakan petugasnya tidak memiliki keterampilan yang baik dalam mengerjakan tugasnya, itu diperlukannya pembagian tugas. Dan yang ketiga adalah faktor manusianya dan kelalaian petugas. Itu dikarenakan petugas yang diklaim oleh birokrasi itu tidak memiliki keterampilan secara sertifikat. Nah, jadi pada birokrasi harusnya memilih petugas dengan keterampilan secara yang diakui oleh sertifikat. Nah guys, dapat disimpulkan bahwa kasus Asmiati ini disebabkan karena administrasi di Indonesia itu sudah sangat lemah, dikarenakan sudah terjadi ketidaktepatan dan kelalaian dalam penanganan atau pencatatan administrasinya. Kalau dari kalian sendiri, menurut Sila? Tadi kan aku mengangkat isu pelayanan publik kan, jadi aku akan mengangkat isu tidak meratanya pendidikan di Papua. Setelah aku cari tahu, lebih dari 620.000 anak-anak di Papua tidak bersekolah. Maka dari itu aku mengambil kasus ini karena pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Selain itu, aku juga berharap dari kasus ini kita dapat mendorong perhatian lebih untuk menciptakan solusi bagi anak-anak Papua, seperti menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, menambahkan tenaga pendidikan, dan juga memperhatikan setiap anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Nah, menurut aku sendiri setelah aku analisis, dampak atau penyebab dari masalah utama ini adalah kurangnya guru, kurangnya tenaga pendidikan, dan sekolah-sekolah yang tidak memadai. Kondisi ini juga dipersulit karena adanya konflik sosial, apalagi Papua itu kan daerah-daerah terpencil kan, pasti ada konflik-konfliknya. Ya. Selain itu juga adanya manajemen beasiswa yang buruk, jadi nggak semua anak-anak Papua mendapatkan beasiswa itu dari pemerintah. Bener banget ya sih. Lanjut ke Bintang, gimana isu kamu yang kamu angkat? Nah, kalau tadi udah birokrasi sama pelayanan publik, sekarang aku kebijakan publik. Kalian masih tahu kan pada 2020 kemarin ada demo besar-besaran tuh? Iya, benar. Nah,
Nah, demo itu ternyata tentang UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Nah, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi di Indonesia melalui metode Omnibus Law yang merevisi 76 undang-undang. Nah, UU ini disahkan pada tahun 2020 Oktober kemarin. Namun terjadi tuh demo kan dan protes atau kontroversi lah gitu, terutama di kalangan ketenagakerjaan dan lingkungan serta pembentukan undang-undang. Nah, terus pada November 2021 kemarin Mahkamah Konstitusi memutuskan UU ini untuk diinkonstitusionalkan bersyarat, yang mendorong pemerintah nih untuk merevisi dan memperbaiki undang-undang dan substansi prosedurnya. Nah, ada juga nih guys dampak positif dari mencakup penyederhanaan ini ialah mencakup penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berbisnis, serta untuk dampak negatifnya sendiri ialah kekhawatiran terhadap hak pekerja dan minimnya perlindungan di tempat kerja. Setelah saya analisis nih, apa sih penyebab tentang demo atau cipta kerja itu diprotes? Ternyata mencakup beberapa faktor seperti hambatan investasi dan birokrasi, serta tingginya nih angka pengangguran yang ada di Indonesia. Itu sih kalau menurut aku ya tentang UU. Iya, tinggi angka pengangguran ya. Kalau Nata gimana? Jadi guys, aku tuh kan dapat isu kepemimpinan publik, yang dimana aku tuh bahas tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Nah, di Indonesia sekarang kan lagi maraknya banyak banget tuh kasus korupsi, banyak juga pejabat-pejabat negara yang ditangkap kan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah ini, terutama korupsi, menjadi masalah besar nih dalam administrasi publik di Indonesia. Lemahnya pengawasan memungkinkan penyelewengan dana dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan juga ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu alasan aku memilih isu ini karena isu ini tuh bakal menyoroti tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dalam tata kelola pemerintahan negara yang akuntabilitas, transparansi, dan profesional. Lalu setelah aku analisis dampak ini, yang pertama tuh ada kelemahan sistem pengawasan, yang kedua ada kurangnya akuntabilitas. Lalu yang ketiga ada motivasi ekonomi dan sosial. Lalu ada budaya patronase dan nepotisme, dan juga ada budaya organisasi yang buruk serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta daya tarik korupsi tersendiri. Gitu aja sih yang aku analisis. Itu pendapat dari Naba ya. Kalau dari Cindy gimana? Baik, aku di sini bakal ngejelasin tentang isu manajemen sumber daya manusia, di mana aku di sini mengangkat tentang isu krisis sumber daya manusia, ancaman terhadap daya saing Indonesia. Di Indonesia sendiri kita sedang menghadapi namanya krisis sumber daya manusia, dan di mana adanya ketidakselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri, serta minimnya orang-orang yang berada di bidang teknologi, yang dimana ini juga menyebabkan kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil yang dapat menghambat daya saing Indonesia di kancah internasional tentunya. Penyebabnya adanya isu ini karena adanya ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri serta minimnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan industri yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Dan juga alasan saya memilih topik ini karena sumber daya manusia merupakan fondasi utama di kehidupan bernegara, karena dengan meningkatnya sumber daya manusia itu dapat mengurangi yang namanya pengangguran dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan juga isu ini sangat relevan dengan ilmu administrasi publik, yang dimana ini bersangkutan dengan kebijakan publik dalam sektor pendidikan, pengelolaan sumber daya, dan sektor penguatan kerjasama multisektor. Nah, bagus banget ya pendapat dari kita semua. Diskusi yang kita lakukan ini menarik-menarik semua ya, di berbagai isu dalam berbagai bidangnya. Nah, itu aja penjelasan dari kami. Terima kasih, semoga penjelasan dari kami ini dapat membuahkan hasil dan juga dapat bermanfaat bagi pengetahuan kalian. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.